Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang perangkat keras dan komponen-komponennya dalam CPU. Selanjutnya saya akan menyerahkan kepada saudara Dian Nur Cahyani untuk menjelaskan komponen yang pertama. Nama saya Dian Nur Cahyani, saya akan menjelaskan tentang power supply. Power supply merupakan bagian dari sistem komputer yang berfungsi sebagai pembagi daya atau sumber arus listrik pada setiap komponen-komponen komputer yang terdiri dari 3, yaitu main power, modular port, dan PAN. Main power adalah energi yang diambil dari stop kontak yang dari daya 200 watt hingga 1600 watt. Yang kedua, modular port adalah tempat memasang kabel yang mengalirkan daya ke komponen. Yang ketiga adalah fan, adalah kipas yang membuang udara panas dari komputer. Nama saya Moh Arifin Basuri Kayun. Saya akan menjelaskan tentang mainboard atau biasa juga disebut dengan motherboard. Pengertian mainboard adalah sebuah papan sirkuit elektronik utama komputer yang digunakan untuk meletakkan komponen-komponen elektronik lain seperti prosesor, RAM, VGA, dan lain sebagainya. Di dalam mainboard tersebut terdapat beberapa chip controller yang berfungsi sebagai pengatur lalu lintas data. Selain itu, ada beberapa soket-soket dan slot-slot yang digunakan untuk memasang komponen lainnya. Komponen yang pertama ialah soket prosesor atau biasa juga disebut dengan soket CPU. Soket CPU merupakan konektor tunggal antara prosesor dan motherboard. Soket CPU berbentuk seperti kotak persegi panjang yang dapat terbuat dari plastik atau logam yang tahan akan panas dan awet. Komponen yang kedua adalah RAM atau Random Access Memory, adalah tempat penyimpanan sementara pada komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tepat. Tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori atau acak. Jadi RAM ini hanya sebagai penyimpanan sementara saat Anda menggunakan komputer atau software tertentu agar dapat diproses lebih cepat. Komponen yang ketiga adalah power. Merupakan konektor power pada motherboard adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing pada sebuah komputer agar si motherboard menerima daya dari power supply. Komponen yang keempat adalah SATA atau Serial Advanced Technology Attachment, adalah bus primer pada komputer yang didesain untuk mentransfer data antara motherboard dan media penyimpanan data seperti hard disk dan optical drive di dalam komputer. Komponen yang kelima adalah stylus, adalah sebuah skrup logam kecil atau plastik yang menempel pada casing komputer dan dikunci motherboard pada casing. Komponen yang keenam adalah port I/O. Port input output adalah tempat mencolok semua peralatan Anda seperti keyboard dan monitor. Komponen yang ketujuh adalah header, merupakan konektor tempatnya Anda memasang semua port dan tombol pada casing Anda ke motherboard. Komponen yang ke-8 adalah chipset. Chipset adalah prosesor yang mendukung CPU dan mengatur cara kerjanya. Setiap pada CPU memiliki chipset yang dipesan lebih dulu yang dirancang untuk memaksimalkannya. Komponen yang ke-9 adalah baterai CMOS. Baterai CMOS digunakan untuk motherboard untuk mengingat pengaturannya saat tidak ada daya, bahkan saat tidak terpasang PSU. Komponen yang ke-10 adalah slot PCI. PCI adalah koneksi berkecepatan sangat tinggi ke motherboard untuk kartu PCI. Kartu PCI yang paling umum adalah kartu grafis, tetapi juga dapat berupa WiFi atau kartu suara. Saya Hanum Farida Puan, aku akan menjelaskan tentang CPU dan hard drive. Yang pertama CPU. Di dalam CPU terdapat 3 komponen, yaitu prosesor. Prosesor adalah otak dari sebuah komputer atau chip yang melakukan semua perhitungan di komputer. Yang kedua, heatpad. Heatpad adalah CPU yang memiliki plat panas yang terpasang langsung ke prosesor yang dirancang untuk membuang hawa panasnya. Yang ketiga, pin, yaitu pin yang dicolokkan ke soket di motherboard.
kedua, hard drive atau HDD yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sekunder dan memiliki dua komponen. Yang pertama, SATA dan power. SATA dan power berfungsi untuk menghubungkan HDD ke motherboard. Yang kedua, spinning disk, yaitu hard drive yang memiliki disk yang berputar agak mirip DVD. Semakin cepat disk berputar, semakin cepat pula data dapat diakses. Sartika Dewi, saya akan menjelaskan CPU cooler dan bagian-bagiannya. CPU cooler adalah kipas prosesor yang berfungsi sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil, agar perangkat prosesor komputer kita tidak cepat rusak. CPU cooler terdiri dari 5 bagian, yaitu bracket. Bracket memasang cooler ke motherboard. Setiap model CPU memiliki ukuran dan bentuk bracketnya sendiri. Yang kedua, fan atau kipas. Kipas angin bertiup melalui sirip untuk menjauhkan udara panas dari unit pendingin. Yang ketiga, coolant plate. Plate ini membuat kontak dengan CPU melalui tempat paste dan terbuat dari bahan yang sangat konduktif panas, biasanya tembaga. Yang keempat, power. Daya kipas membutuhkan daya dan kabel ini dicolokkan ke selokan kipas CPU khusus di motherboard. Yang kelima, heatsink fins. Sirip memberikan area permukaan yang besar untuk membuat panas CPUs. Perkenalkan, nama saya Raffi Muhammad Ardiansyah Soekardi dan saya akan menjelaskan tentang graphic cards. Graphic cards adalah kartu ekspansi untuk memproses gambar dan kemudian menampilkannya melalui monitor. Komponen-komponen dalam graphic cards adalah yang pertama, PCI konektor. Konektor ini cocok dengan slot PC dari motherboard dan sebagian besar motherboard memiliki slot PC khusus. Yang kedua adalah prosesor grafis. Inti dari GPU adalah prosesor grafis dan ternyata instruksi dari CPU menjadi sesuatu yang Anda bisa lihat di layar Anda. Yang ketiga adalah kipas pendingin. GPU menjadi panas dan membutuhkan heatsink yang besar dan kipas agar tetap dingin. Yang kelima adalah GPU ganda. GPU ganda adalah konektor yang memungkinkan beberapa kartu untuk dihubungkan bersama untuk memuat lebih banyak data. Yang keenam adalah plat belakang. Plat belakang berada di belakang casing dan berisi konektor yang masuk ke layar Anda seperti HDMI atau DisplayPort. Yang kedua adalah case fan. Case fan adalah kipas yang terpasang pada penutup komputer yang digunakan untuk pendingin aktif yang digunakan untuk menarik udara dingin dari luar ke dalam case. Komponen dalam case fan adalah yang pertama, motor adalah penggerak kipas yang mendukung kecepatan kipas sehingga bekerja secepat yang dibutuhkan. Yang kedua adalah fins yang mengontrol arah gerak udara yang menunjuk ke arah mana kipas tertiup. Dan yang terakhir adalah RAM. RAM adalah sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak data tersebut dalam memori, dan terdapat 3 bagian kecil. Yang pertama yaitu lock atau kunci.